Selamat berjumpa kembali dengan perjalanan spiritual bersama Kian. Melanjutkan cerita saya tentang perjalanan ke kota di Nyai Roro Kidul yang oleh sebagian orang disebut sebagai Majalengka. Majalengka merupakan kota yang dideskripsikan merupakan kejayaan Jawa setelah Majapahit. Ya, itu merupakan prediksi spiritual seperti yang saya ceritakan ini. Dan perjalanan saya yang terdahulu ke Nyai Roro Kidul, meskipun saya tidak ketemu dengan orang, tetapi saya ketemu dengan penjaganya, dan menurut penjaganya izin tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan Nyai Ratu. Nah, karena beberapa kali saya pergi ke kota Nyai Roro Kidul itu, meskipun tidak pernah bertemu dengan Nyai Ratunya, lalu pada pukul 9, saya catat jamnya, ya. Saya tidak catat tanggalnya, tapi tahunnya ya sekitar tahun 1986 saya kira, ya, 86. Nah, pada pukul 12:30 kira-kira, saya mendengar suara kereta, ya. Hanya mendengar suara kereta, krincing, 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 krincing. Dan secara sangat luar biasa, tiba-tiba batin saya melihat ada kereta yang ada di atas, ada saisnya, ya, dan kemudian juga ada yang berada di belakangnya. Lalu dibukalah pintu kereta itu dan turunlah seorang wanita yang cantik setengah baya, ya. Kemudian turun dari kereta itu dan saya agak kaget. Tiba-tiba sudah berada di hadapan saya dan duduk di meja saya. Kemudian kami berbincang-bincang panjang lebar. Banyak hal yang kita perbincangkan, tidak materi-materi politik juga tidak, materi sosial juga tidak, tetapi lebih banyak berbicara tentang situasi kehidupan manusia yang ada di sekitar kita pada waktu itu, dan juga berbincang-bincang masalah lingkungan, terutama di Laut Selatan sendiri, yang dia katakan kemungkinan juga akan terancam oleh polusi dan oleh perilaku manusia yang lain. Nah, setelah itu perbincangan kami berlangsung kurang lebih 1 jam. Lalu Ratu pamit, ya. Kemudian terdengar suara kerincing dari kereta, kerincing, kerincing, kerincing gitu, meninggalkan rumah. Kejadian itu pada saat Sidem Kayon, sudah barang tentu, karena menghindari adanya keramaian. Tidak hanya sekali itu saja, ya. Pada waktu-waktu tertentu apabila saya mendengar suara kerincing-kerincing kereta, yang saya ingat itu pada pukul 9, ya, kurang lebih 9 sampai setengah 10 malam itu, kemudian datang lagi. Nah, datang dan dia ngobrol seperti biasanya tentang banyak hal yang diobrolkan, ya, terutama mengenai kehidupan manusia yang diperkirakan akan merusak dari lingkungan alam ini, dan bagaimana caranya agar supaya tetap terjaga keseimbangan harmoni antara
kehidupan sosial dan kehidupan lingkungan. Ya, saya berbicara seperti ada tamu saja. Dan pada saat yang sama, istri saya marah-marah karena saya dianggap orang gila karena ngobrol sendiri, tidak ada orangnya, dan saya jelaskan bahwa itu Nyi Ratu baru datang ngobrol tentang ya keamanan sosial, tentang kesejahteraan, juga tentang persoalan-persoalan lingkungan hidup. Wah, istri saya tidak percaya, ini pasti mengarang saja. Ya, memang secara fisik kan aneh, orang ngobrol ke sana kemari, ketawa-ketawa, terkadang inilah yang diajak ngobrol tidak ada ya. Sudah itu betul ya, seperti orang gila. Tetapi saya katakan bahwa ya nanti kalau memang kamu ingin bisa bicara dengan makhluk halus, nanti tak ajarin ya, jangan khawatir. Saya bilang begitu. Ya meskipun kemudian tak ajarin dan hal itu dijalani dengan baik dan bisa berbicara sangat ya bagi dia sangat luar biasa, karena ternyata manusia itu juga bisa berbincang-bincang dengan makhluk dunia lain. Nah, kejadian tersebut berulang-ulang dan ya saya anggap tamu biasa saja, karena juga saya tidak mempunyai pretensi apa-apa, tidak pernah meminta ini itu dan sebagainya, tidak pernah. Ya kita ini sebagai teman saja, teman bincang-bincang ya, tidak ada motif duniawi sama sekali yang kita bicarakan. Nah, pada saat datang terakhir kali ya, saya kebetulan ya kurang lebih pukul 10 lah, karena saya melaju dari Solo ke Jogja, capek, kemudian saya tertidur. Dan di tengah-tengah tertidur itu saya mendengar ada kereta yang datang itu, lalu mendekati, dan kemudian dia berada di samping saya. Tidur saya tidak di kasur ya, di lantai saja. Lalu dia ya ikut tidur di belakang saya dan saya didekap begitu ya. Tapi karena saya merasa tubuh saya ada seperti es begitu, saya terbangun. Nah, ketika terbangun saya memegang, kok ada tangan yang hitam gitu, lalu tangannya saya angkat, saya lihat. Nah, ketika saya lihat itu bulunya itu ya pentol korek itu, dan panjang-panjang bulunya, besar sekali, warnanya hijau, dan kemudian tangannya pegang-pegang lah, saya langsung menjerit ya, saya buang ke belakang begitu. Saya terbangun, terus dia mengatakan, mohon maaf loh Nyai, itu apa, saya kaget saja karena fisiknya begitu sangat mengerikan. Dia bilang ya begitu, itulah yang namanya roh halus itu ya, kadang-kadang bisa menyerupai manusia, bisa berwujud aslinya ya. Kalau itu wujud aslinya ya seperti itu, hidup saya di tengah-tengah lautan. Ya kemudian saya bilang ya sudahlah, kita sudahi saja pertemanan ini, nggak usah pergi lagi di sini karena saya takut. Terus terang saja melihatmu yang fisik itu takut, ya kita yang penting bertangga baik sajalah. Kalau memang hanya ingin mengobrol-ngobrol saja ya, pada waktu saya dalam situasi medi dan sebagainya, terserah saja. Tapi dalam kehidupan nyata, saya kira kita sampai di sini saja ya.
dia mengatakan sambil ketawa, ya enggak apa-apa gitu, Wong. Kita kan hanya teman saja, jadi saya tidak akan mengganggu lagi karena itu permintaanmu seperti itu. Ya selamat tinggal begitu saja. Kemudian terdengar suara kereta itu menjauh. Dan sejak saat itu saya tidak pernah bertemu lagi dengan Nero itu sampai hari ini tahun 2020. Nah, sebetulnya ada rentetan juga ya, rentetan yang nanti akan saya ceritakan pada pertemuan kita selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.